tentang virus corona. Ini kan bukan perkara kecil Pak ya. Virus corona ini menurut WHO kejahatannya, kekuatannya dan mematikannya 20 kali lipat daripada virus SARS. Dan yang paling mengerikan lagi sekarang, virus corona baru ini telah bermutasi Pak. Kalau dulu sebelumnya masa inkubasi cukup hanya 14 hari, sekarang masa inkubasi adalah 28 hari. Dan juga yang paling mengerikan lagi adalah ternyata virus novel corona baru ini mengalami mutasi, yaitu dia tidak bisa dideteksi lagi Pak. Ternyata sudah ada pada orang. Dan pemindahannya mengerikan. Kalau virus-virus biasa di tempat mati kepegang oleh kita ini, keringat kita orang yang terkena terinfeksi virus corona, yang mengandung virus corona ini akan nempel di sana. Biasanya kalau virus biasa 3, 4, 5 detik mati itu. Kalau virus novel corona baru yang sudah bermutasi, sudah dicek dan diperiksa oleh para medis dan dokter dunia, ternyata mampu bertahan 9 jam di tempat mati. Jadi kalau Bapak mau pegang lift, ada tombolnya itu, ternyata tombolnya itu pernah disentuh oleh orang yang terinfeksi virus corona. Maka virus orang ini nempel di sana selama 9 jam hidup. Kalau ada memegang tombol yang sama, maka akan pindah kepadanya. Sempat dia ucap-ucap matanya, dia ininya, maka akan pindahlah dan terjadilah dia terinfeksi. Jadi ini virus corona, novel corona baru itu bermutasi. Tapi negara yang terparah sekarang ini ada 4. Cina, Iran, Korea Selatan, Italia. Ini yang sedang mengalami kasus yang terbanyak. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, dikatakan oleh WHO 18 bulan yang akan datang baru kemungkinan ditemukan antinya atau vaksinnya. 18 bulan yang akan datang. Padahal seluruh pakar dan ahli ekonomi dunia mengatakan sempat 2 minggu lagi kasus virus novel corona baru ini belum ditemukan, belum diselesaikan, maka ekonomi Cina, pemerintahan komunis Cina berakhir, tamat mereka Pak. Dan dunia akan mengalami krisis ekonomi yang mengerikan. Sebab ketergantungan dunia pada hari ini, apalagi Indonesia Pak, kepada barang-barang produksi Cina sangatlah tingginya, ya. Dan Cina terhalang untuk bisa melakukan produksi ini. 80 kota lagi dibekukan sekarang. Rakyatnya tidak boleh keluar dari apartemen-apartemen. Dan sekarang di Wuhan Pak, kelaparan sudah mengerikan sekarang mulai terjadi. Dalam 10 hari ke depan tidak ada solusi, mati dalam jumlah yang tidak terkira di Wuhan. Orang-orang sudah mulai memakan yang busuk-busuk sekarang ini. Kelaparan Pak. Dan orang-orang Islam yang ada ditahan lebih 1 juta jumlahnya di Uighur, Xinjiang, Cina, sudah hari ke-14 ini Pak, tidak ada masuk makanan satupun ke dalam penjara. Muslimin yang ada di Uighur, Xinjiang, Cina. Betapa mengerikan keadaan sekarang ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi maaf, pertanyaan Bapak tadi belum saya jawab. Pertanyaan beliau adalah, ada nggak Nabi Muhammad menyinggung masalah ini? Nah, ini dia pembahasannya. Mungkin ini salah satu yang Bapak nanti-nanti Pak ya. Bu, Pak, ada Nabi menyebutkan di dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Masyhur, salah seorang keturunan Rasulullah SAW yang hidup di Yaman. Beliau menulis buku judulnya Al-Usus wal Muntalaqat tentang hadis fitnah akhir zaman. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, salah satu di antara tanda-tanda kecil kiamat sebelum masuk tanda besar, di penghujung tanda-tanda kecil kiamat, zuhurul amradil mu'diyatil musta'ziyah, bermunculannya penyakit-penyakit menular yang sangat keras dan mematikan, yang sangat cepat. Nabi tidak menyebutkan nama penyakitnya, tapi Nabi menyebutkan zuhurul amrad al-mu'diyah al-musta'ziyah, di mana para dokter akan sulit menemukan antinya dan penyakit ini mematikan. Nabi menyebutkan itu. Masya Allah. Dan ada hal yang perlu saya sampaikan tentang masalah COVID-19. Tulisannya begini, WHO menyebut nama virus novel corona baru ini dengan COVID-19. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini berdampak, dan dampaknya wujud dari hadis Nabi. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam berikutnya, akan terjadi kehancuran ekonomi dunia, di mana saat itu harga emas akan ada pada puncaknya dan uang-uang kertas menjadi tidak bernilai dan tidak berharga. Sekarang harga emas hantam Pak.
Harga emas hantam di dunia inilah dia puncak tertingginya, luar tembus di atas angka 813.000 rupiah per 1 gram. Nggak pernah setinggi ini, Pak. Dan diyakini dolar, euro, yuan, apapun mata-mata uang dunia sekarang tak lama lagi akan ditinggalkan. Dan kita akan kembali kepada hadis Nabi menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Saya pernah ngaji nggak di sini ya kira-kira? Belum pernah ya? Sudah pernah kan? Sudah pernah. Makanya saya masuk tadi rasanya suasana ini pernah saya masuki. Baik, waktu itu saya sudah menyampaikan pada kaum muslimin, Bapak Ibu, siapa yang punya harta, siapa yang punya simpanan, tolong mulai dari sekarang belilah emas. Itu saya sampaikan. Belilah emas. Dan ini sudah mengarah, Pak. Amerika, Rusia, Jerman, Prancis, bahkan Cina sendiri, negara-negara besar dunia sudah mempersiapkan emas sebanyak-banyaknya sebab mereka yakin tak lama lagi krisis ekonomi global, ya, moneter global dunia yang paling mengerikan, yang menyebabkan hanya emaslah yang mampu mempertahankan negara-negara tersebut. Baik, ini sudah di ambang pintu. Kemudian Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, menjelang kiamat akan terjadi di mana ada tahun umatku terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Sekarang penerbangan apapun dari berbagai negara untuk pergi ke Arab Saudi, ke Jeddah atau ke Madinah sudah di stop, Pak, dari negara mereka masing-masing. Sudah di stop. Bahkan yang sudah terlanjur mendarat di Jeddah tidak diizinkan masuk dan dipulangkan kembali. Yang sudah ada di Madinah pun masih ditahan-tahan untuk dipertimbangkan betul, dicek betul segala macamnya buat bisa masuk ke Mekah. Dan ini berdampak, wahai kaum muslimin, jadi ini terhalang melaksanakan ibadah umroh. Kalau bahasa hadis Nabi umroh dan haji, berarti ini akan lama. Berarti bisa jadi haji ke depan juga akan terhalang. Semoga, entahlah, yang jelas kita berdoa saja, Pak, ya. Ya, siapa-siapa yang sudah terdaftar haji tahun ini jangan kecewalah. Yang sudah ada visa umrohnya juga udah mau berangkat nggak jadi terbang, jangan kecewalah. Memang hadis akhir zaman sudah menyebutkan demikian, terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Nah, Nabi berkata, di tahun-tahun umat terhalang melaksanakan umroh dan haji, tahun-tahun inilah Arab Saudi ada di puncak kekacauannya. Arab Saudi ada di puncak keributannya. Akan terjadi perang, akan terjadi pertumpahan darah, sehingga makin menegangkan suasana di kerajaan Saudi Arabia. Di tahun-tahun terhalang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kita lihat, Pak, sebentar lagi. Kemudian juga, Masya Allah, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada 2 kelompok manusia di akhir zaman yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka berperang melawan musuh-musuh Allah. Siapa yang terbunuh di antara mereka, mereka syahid dan mereka masuk surga tanpa hisab. Satu kata Rasul, satu kelompok pertama, mereka adanya di Syam. Mereka terus berperang demi membela kehormatan agama dan tanah air. Dan mereka terus berperang sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti itulah Palestina dan Suriah. Ya. Yang kedua kata Nabi, yang berperang di timur, mereka melawan India. Perang melawan India. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, di mana jutaan kaum muslimin di India sudah mulai demo, Pak. Mereka sudah mulai menunjukkan kami tidak rela dan kami tidak mau ditindas seperti ini. Nah, ini akan berdampak. Kalau menurut hadis Nabi, perang kita nanti, satu, perang melawan di Syam, perang di Syam. Dan ini sudah berlangsung ya selama berapa tahun? Sejak Maret 2011 sampai sekarang. Kemudian perang yang kedua di Syam ini melawan Yahudi dan Syiah. Yahudi dan Syiah. Yahudi dan Syiah. Oke. Yang kedua, perang melawan India. Inilah yang akan terjadi ke depan. Hadis ini sahih. Kemudian yang ketiga kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta tuqatiluna qauman hatta tuqatilu qauman. Takkan terjadi kiamat sampai kamu berperang terlebih dahulu melawan suatu kaum yang mata mereka sipit-sipit, hidung mereka pesek-pesek dan kulit mereka putih dan kemerah-merahan. Ini kata Rasulullah SAW, berarti ini akan kita hadapi ke depan, Bapak Ibu. Ini hadis-hadis yang akan kita hadapi ke depan.
kondisi ini. Sebenarnya waktu kita sudah habis ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ada waktu, apa-apa yang terjadi terkini ingin saya sampaikan. Nah, bagi saya mengingatkan Bapak Ibu, satu-satunya jalan untuk selamat di akhir zaman ini hanyalah satu, luruskan iman, benarkan tauhidnya, kokohkan akidahnya, dan yang kedua, banyakkan amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Duit nggak akan berguna. Lihat 3.700 orang-orang terkaya di dunia yang ada di kapal pesiar termewah Diamond Princess. 3.700 orang. Negara manapun menolak kapal ini merapat. Akhirnya terdampar di Yokohama, Jepang. Dan dari awalnya satu orang yang terkena positif ya, terinfeksi COVID-19, hanya dalam hitungan satu hari saja sudah sampai ke 60 orang jumlahnya. Hanya hitungan kurang dari satu minggu sudah 600 orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Mengerikan Pak. Mana duitnya yang banyak? Ada guna tidak? Jabatannya yang tinggi, militer dengan jenderal-jenderalnya bermanfaat tidak? Tidak. 3.700 orang. Tragis Pak. Di Los Angeles. 3 hari yang lalu di Los Angeles. Satu hotel mewah, ternyata satu orang positif COVID-19 di Los Angeles. Akhirnya 1.000 orang isi hotel itu tidak boleh keluar satupun. Maka hotel pun akhirnya menjadi neraka bagi mereka semua sampai saat ini. Ya, ini menghancurkan Pak. Jadi itu jawaban saya tentang ada nggak Nabi menyinggung? Ada. Cuma tidak menyebutkan novel coronanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.